likulli syai'in syirrah wa likulli syirratin fatrah wa man kanat fatratuhu ila sunnati faqad najah wa man kanat syirratuhu aw fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Ada suatu yang sifatnya sunnatullah di saat musim beramal yang diberikan pahala berlipat di bulan Ramadan, kita semangat luar biasa, ya kan? Ketika mengejar keuntungan banyak, kita akan berlomba-lomba. Tapi kalau keuntungannya sedikit, kita sedikit turun semangat, dan itu wajar. Nabi SAW mengatakan itu wajar, karena masing-masing itu ada semangatnya, ada api yang ada pemicunya, dan yang pemicu itu kadang-kadang turun. Tapi siapa yang turun semangatnya tapi tetap di atas sunnah Nabi SAW, selamat. Dan siapa yang fatrahnya ketika masa lemahnya meninggalkan agama ini, sunnah Nabi SAW, ini yang binasa. Untuk itulah kita di saat-saat seperti ini perlu saling mengingatkan terus supaya kita tidak salah jalan. Dan biasalah manusia itu selalu bersemangat melihat saudaranya. Kalau sampai puasa seorang ni tahu-tahu lewat semangat sebulan puasa seorang, tapi ketika ramai-ramai berpuasa, ramai-ramai salat tarawih, ramai-ramai ke masjid, ramai-ramai baca Quran, ramai-ramai belajar, alhamdulillah semangat kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, ada hal-hal yang di bulan Ramadan yang menjadi amalan andalan kita, dan itu tetap boleh berlaku dan harus tetap berlaku setelah Ramadan, walaupun intensitasnya berkurang, walaupun intensitasnya tidak seperti di bulan Ramadan. Siapa yang melakukannya tidak akan rugi, dan dia sudah terbiasa di bulan Ramadan. Kalau terbiasa dengan yang berat lalu di luar Ramadan rendah, tentu tidak berat bagi kita, sah? Misal di bulan Ramadan mengejar target khatam Al-Quran 1 kali minimal, sah? Nah, sekarang mungkin khatam Al-Quran mungkin berapa? Sekali setahun bisa, enggak ada masalah, tapi rutin. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Yang paling dicintai oleh Allah dari amalan kita adalah yang sentiasa dilakukan sekalipun sedikit. Dan Allah jamin yang melakukan amalan-amalan yang biasa kita lakukan Ramadan ini, dia akan tetap beruntung dan tak pernah rugi. Apa amalan yang selalu kita andalkan di bulan Ramadan? Salat, sah? Sahih? Kemudian tilawatul Quran. Kemudian berinfak. Kalau puasa tidak malah dia. Ya, puasa kan tak tiap bulan apa surah? Sah? Nah, ada 3 amalan yang terbiasa kita lakukan di bulan Ramadan dan ditingkatkan, sah? Baca Quran, salat, kemudian berinfak. Allah dalam surah Fatir ayat 29 menyebutkan, innal ladzina yatluna kitaballah. Innal ladzina yatluna kitaballah. 1, orang yang senantiasa membaca kitabullah. Alhamdulillah, Ramadan rutin kita baca tiap hari. Sekarang tetap dirutinkan. Kalau dulu mungkin sejuz sehari, sekarang terserah.
Jelas ya? Nah, yang kedua, apa lagi? Wa aqamus salam. Orang-orang yang membaca kitabullah wa aqamus salah, mendirikan salat. Maka kalaulah tarawih yang sunat kita mengerjakannya dengan penuh semangat, masa salat yang wajib kita patah semangat? Tidak mungkin. Sebab yang wajib lebih afdal daripada yang sunat. Kalaulah salat tarawih, man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, dituliskan baginya pahala salat satu malam. Salat apa? Salat sunat. Tapi ada lagi pahala salat semalam suntuk, dan itu salat wajib. Apa itu? Nabi bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfa lailah. Siapa yang salat isya berjamaah seperti orang yang salat setengah malam. Malam mulai jam berapa? Terbenam matahari. Mulai terbenam matahari sampai jam, pokoknya tengah malam. Jam berapa? Hitung aja. Kalau seandainya 12 jam, berarti dari jam 6:30 sampai jam 12 ya. Jam 12:30 terserah nak jam 12, yang penting seolah-olah kita salat selama itu, tapi dengan syarat fi jamaah, masih berjamaah. Jadi rugi kaum muslimin, sudahlah rugi 27 derajat 2700% yang tidak berjamaah, ditambah lagi rugi tidak salat seperti setengah malam, dan ini salat wajib. Kalaulah kita kejar tarawih yang salat sunat, mesti nak kita kejar ini salat wajib. Mana kau orang pahala roh? Mana kau pahala? Kau orang wajib lah. Nah, disempurnakan lagi dengan apa? Dengan salat apa? Man shalla subha fi jama'atin aw ma'al imam faka'annama shalla al-laila kullah. Setelah isya berjamaah, nanti subuh juga berjamaah, maka seperti orang yang salat semalam suntuk. Allah, ternyata karunia Allah dah putus, rahmat Allah belum jauh dari orang-orang beriman. Berarti bukan hanya Ramadan, walaupun Ramadan dilebihkan, tetapi kelebihan itu masih tetap berlanjut sampai masa-masa di luar Ramadan. Kita sambung selepas azan, setuju? Nah, nanti kita selesai waktu qamat. Nah, itu aja. Nah, pokoknya kita tidak boleh lama-lama. Namanya warming up itu tidak boleh lama-lama. Pemanasan. Nanti kalau terpanas loyo pula kita nak.
Tapi kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Jadi salat adalah apa namanya? Tetap Allah berikan kelebihan-kelebihan dan kelipatan-kelipatan tadi. Jadi ini mendorong kita untuk tetap istiqamah walaupun setelah Ramadan. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan orang-orang yang menginfakkan sebagian dari yang kami berikan rezeki kepadanya, atau sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadanya, sirran, diam-diam, tersembunyi, wa alaniyatan, atau secara simbolis, diketahui oleh orang, tidak ada masalah, diumumkan atau tidak diumumkan, yang penting lillah. Ya kadang ya dia disembunyikan tapi lagi kalau lo di koran kan, atau kalau di Facebook enggak juga. Enggak jadi sembunyikan, sirran wa alaniyatan, disembunyikan atau dinampakkan, enggak ada masalah. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharap perniagaan yang tak pernah rugi. Kalau ada jaminan kaum muslimin berniaga tak pernah rugi, maka orang takkan pernah berhenti. Ya tak? Contoh, walaupun tak waktu ya, manon banyak orang nyimpan piti di bank babungo atau bank yang tak babungo? Hah? Bank babungo, di apa itu? Nya mesti ndak ada citogi dah. Walaupun ugi wang tu, tapi awak tak boleh ugi. Kan ya? Padahal berapa persennya? Berapa persen? 1% sebulan. Kok nak piti 1 juta? Berapa sen? 1.000 rupiah. 1.000? Hah? 10.000? 10.000 sebulan. Apa dapat dia? Tapi subhanallah, orang menyimpannya di situ. Tapi tidak halal kan? Tapi Allah SWT berikan tadi pahala baca Quran, yatluna kitab Allah, 1 huruf 10 kebaikan. Sah? Kemudian salat hanya 5 minitnya. Ke 5 minit salat banyak? Paling lama 10 minit. Tetapi dihitung salat 3.600 minit. Berapa persen? Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, itu baru yang harga dasar, belum lagi yang Allah berikan kelipatan-kelipatan yang tidak dibatasinya. Sahih? Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian berinfak, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Lalu berinfak itu Allah beri ibarat tanam 1 bulir, 1 tambang, tumbuh 7 tangkai, dari 7 tangkai masing-masing 100. Berarti socik ditanam hasilnya 700. Berapa persen? 70.000%. Bukan ngejar bunga 1%, 70%. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, kalau ini dilakukan orang, kalau ini diyakini orang, makanya istiqamah dia. Istiqamah. Dan memang kita, jiwa-jiwa kita ini manusia, memang harus diberi harapan-harapan, tapi bukan PHP ya, harapan-harapan nyata. Allah berikan harapan-harapan, dan itu nampak orang yang salatnya khusyuk lillahi ta'ala akan lebih tentram hatinya. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Cemana tidak akan tenang hatinya? Allah yang tukang tenangkan hatinya.
Yang kedua, orang yang tidak sholat dia berhutang. Orang berhutang tak pernah nyaman. Tidak pernah nyaman kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Kemudian yang membaca kitab Al-Quran, kitabullah, Allah turunkan Al-Quran linuthabbita bihi fu'adak. Kami turunkan Al-Quran kepada Muhammad supaya kami kokohkan hatimu. Maka orang baca Quran pasti lebih kokoh daripada yang tidak baca Quran. Kita lihat kaum muslimin dan muslimat, para ulama menyebutkan orang-orang yang belajar bukan dari Al-Quran dan hadis, maka ilmunya tidak kokoh. Ilmunya tidak kokoh. Walaupun dikuatkan oleh penguasa, walaupun dikuatkan oleh orang-orang baga, walaupun di backing ini dan itu, tapi tidak kokoh. Dulu Ahmad bin Abi Du'ad al-Mu'tazili, karena dia ketua Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi. Ini udah harap-harap cemas tuan-tuan nampaknya nih. Besok pengumumannya, ia berusahalah untuk bisa menerima takdir. Itu aja lah. Ya, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berharap pada manusia membuat kita selalu kecewa. Berharap kepadanya. Kalau itu keputusannya, mungkin itu yang sesuai untuk kita pada hari ini. Tidak usah banyak-banyak mencak-mencak ya. Nah, tapi banyaklah minta kepada Allah. Kalau salah kita, maka bertobat kepadanya. Kalau benar kita, semoga kebaikan yang tertunda. Ya, Ju? Setuju ya? Nah, kaum muslimin dan muslimat, Al-Mu'tazili jadi ketua Mahkamah Agung. Seluruh hakim negeri apa namanya, yang di daerahnya apa nih, mahkamah, pengadilan tinggi, itu adalah orangnya dia semua. Lalu keluar sebuah hukum, 70 orang hakim menandatangani, Imam Ahmad sesat menyesatkan, sampai 4 orang khalifah termakan subuhat ini. Subhanallah, tidak tahu-tahu 4 orang khalifah termakan oleh subuhat ini. Sampai di masa Mu'tasim disuruh mereka bermunazarah. Imam Ahmad tidak mau bermunazarah. Ini orang tidak berilmu. Bermujadalah orang ilmu tak akan ada hasilnya. Tapi karena dipaksa bermunazarah, hanya munazarah tahu ya, berdebat. Nah, maksud kita berdebat ilmiah. Subhanallah, di sini baru nampak mana emas, mana tembaga. Imam Ahmad dengan hujah-hujahnya yang kuat dan hebat, Ahmad bin Abi Du'ad lemah dengan segala subuhatnya. Semua pertanyaan subuhat yang diajukan terjawab terang benderang oleh Al-Quran dan hadis yang ada di hafalan Imam Ahmad. Dan setiap pertanyaan Imam Ahmad tak bisa dia jawab karena tidak berilmu. Apa sebab? Imam Ahmad Al-Quran dan Sunnah, sedangkan dia hanya pemikiran, khayalan, lamunan dan perasaan. Makanya yang membaca Al-Quran akan kokoh. Maka Nabi dikokohkan dengan Al-Quran. Lihat ketika Ja'far bin Abi Thalib hijrah ke Habasyah, di Habasyah di bawah perlindungan Najasyi radhiyallahu anhu. Datang Amr bin As, waktu itu belum Islam, masih non muslim, tidak boleh kapiu sebutnya dah. Nah, masih orang yang tidak selamat ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kehebatan lobinya, karena dia sudah sejak zaman jahiliyah ahli. Karena Amr bin As termasuk salah satu dari 4 orang super cerdas Arab waktu itu. Hampir dia bisa meyakinkan Najasyi untuk memulangkan kaum muslimin untuk dikembalikan ke Makkah. Kalau balik ke Makkah ngapunya? Kena azab, kena azab, disuruh murtad dan sebagainya. Tapi Allah SWT ilhamkan kepada Ja'far, dia menjawab pertanyaan Najasyi bukan dengan pendapatnya, bukan dengan perasaannya, tapi dia bacakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaf ha ya ain sad.
Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Di awal surat Maryam dibaca ayat-ayat itu. Hah? Gimana kira-kira? An-Najasyi yang membaca kitabullah, Al-Injil dan Taurat sebelumnya, dia tahu yang dibacakan dalam Al-Quran mesti sama dengan apa yang Allah turunkan sebelumnya. Maka dia bilang, tidak ada perbedaan antara agama yang saya anut sekarang dengan apa yang didakwakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Najasyi masuk Islam. Masuk Islam secara sembunyi. Raja tidak bisa terang-terangan masuk Islam. Lo bayangkan dia juga ya, tidak coba kuasa orang. Jadi kaum muslimin dan muslimat terpaksa masuk Islam secara sembunyi. Dari mana kita tahu dia Islam? Ketika Nabi SAW mendengar wafatnya Najasyi lebih cepat dari sistem satelit sekarang. Jibril yang beritahu. Jibril yang beritahu. Maka Nabi sampaikan para sahabat untuk bahwa An-Najasyi wafat. Maka Nabi umumkan itu. Jadi Ahmad tahu kalau mengumumkan jenazah ya, kematian Nabi mengumumkan kematian Najasyi ya di Masjid Nabawi. Lalu setelah itu Nabi kumpulkan orang di musalla yang biasa tempat salat Id, mereka salat gaib di situ. Karena di sana enggak ada orang Islam yang menyolatkannya. Itulah sejarah pertama salat jenazah secara gaib. Walaupun ulama khilaf dalam masalah ini, apakah disolatkan juga kalau di tempat yang sudah disolatkan atau tidak, ma'ruf khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi dikokohkan hujahnya dengan Al-Quranul Karim. Coba kalau dia berdebat sama Abu kalah dia. Tapi dia berdebat bukan. Tapi dia membacakan ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran itu cahaya, Al-Quran itu Furqan pembeda, Al-Quran itu rahmat, Al-Quran itu pemberi petunjuk. Maka orang yang selalu baca Al-Quran takkan pernah rugi. Yarjuna tijaratan lan tabur. Allah akan kokohkan dia. Makanya kalau tuan-tuan dan puan tetap baca Al-Quran seperti di bulan Ramadan, walaupun tak sebanyak di bulan Ramadan, maka berbahagialah akan tetap istiqamah dalam ketaatan. Tapi mereka-mereka yang tidak melakukan itu dan terkadang hanya sudah yoga apa? Boleh godang. Pesta pora. Yang kadang-kadang atau bukan kadang-kadang lebih sering bertentangan dengan ruh puasa. Masa antum setelah puasa joget-joget? Mana masuk? Ya, masa antum setelah puasa nengok orang menari? Wong tino menari, baju tak cukup. Tu nambah pahala puasa. Malam lah. Ya, siang mana dak acak mana nampak, tapi kalau malam kan iya malam anjak sadar. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Apa sebab? La yatluna kitab Allah, la yuqimuna salat, dan kadang-kadang infak hartanya bukan fisabilillah tapi fisabilis syaitan. Untuk acara-acara pesta banyak duitnya keluar, tapi untuk fisabilillah badikit-dikit. Bawa proposal dia cuma Masjid Nabi Salam. Bapak sudah cuma 47 juta dan 75 lainnya 75.000. Tapi kalau acara Bapak sudah nang orkes 5 juta dan 5 juta sudah. Subhanallah. Antum memerangi Allah dengan harta, tapi untuk menegakkan agama Allah sedikit-sedikit bakhil. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang yang perniagaannya merugi dan tak akan pernah merasakan manisnya iman dan tak akan ada istiqamah dalam dirinya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah semua mengadakan perayaan setelah hari raya, rata-rata ada orang-orang yang memang tak juga serius berpuasa. Rata-rata mereka juga tak serius solat tarawih. Nyelimai nampaknya jadi itu tak nampaknya doang gila. Atau kalau doke ayo putih bulos montong. Nasallallahu alaihi wasallam. Katanya Pak Jus khatam Al-Quran
payah jawabnya, payah jawabnya, payah bocor. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang yang menikmati puasa pasti akan menikmati ibadah setelah puasa. Tapi orang yang tak menikmati puasa, dia seperti orang yang dipenjara di bulan puasa. Kinilah lope setan nangnya mula ikuin setannya. Nauzubillah, na'udzubillah. Sehingga dibuatlah dengan berbagai syubhat, perhelatan-perhelatan yang banyak mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tanda bahwa amal wallahu alam barangkali tidak diterima, sedangkan orang yang diterima amalnya senantiasa istiqamah dan teguh setelah Ramadan. Baca Quran, dirikan sholat, dan banyak berinfak. Teruskan berinfak. Ujungnya Nabi Allah katakan liwafiyahum ujurahum, Allah akan bayar sempurna upah mereka, pahala mereka. Wa yazidahum fadlih, Allah bayu upah sempurna 10 lipat 10 kali lipat, 7 kali lipat 7 kali lipat. Sudah itu tambah wa yazidahum min fadlih, Allah tambah lagi karena Allah memang punya kelebihan. Tonton aja kekayaan Allahnya. Dikumpulkan manusia dan jin dari awal sampai manusia terakhir dan jin terakhir di satu tempat, masing-masing minta apa yang dia inginkan dari kemaslahatan duniawi ini, dikabulkan seluruh permintaannya, tidak mengurangi apa yang di sisi Allah kecuali seperti memasukkan ujung jarum ke dalam samudra yang luas. Jen samudra baik Selat Melaka dulu ngilik ke Malaysia tu buah ponjai tu cocok apun masuk ujung ponjai itu ke dalam asal itu tiap dia awak sodo nikmat Allah yang ada di dunia nya. Payahnya menambah awak nang kekurangan ketika payah nambah uang tahuinya. Makanya balik sayu bapak sayu saya mak 3.000 nya, kalau 2.000 bisa 1.000 dua buahnya, saya 1.000 buah minta dia 3.000 mau uang misalnya di pemerintahan kan itu jo bapak perlu tak saja kalian tu mau 10 juta 25 lah nya 25 bagilah 2 nya 2 le tak kalian 2 le sangat tak kami menguangi sedawak dalam kekurangan, semuanya dalam kekurangan. Tapi Allah sebab berkelebihan maka dia tambah janjinya 700 kali lipat atau impak 1.000 rupiah dibalirnya seolah-olah berimpak 700 ibu etongnya sudah itu dia ajulai ikhlas le tambang le tanpa ada batas. Jadi upah asal diberi, gaji pokok diberi, tunjangan yang paling banyak. Awak tunjangan itu sekendek kan? Nya mau tunjang itu salah, tunjang tulang banyaknya, yang tak nawur. Makanya jangan sabit tunjangan. Nya mau tunjangan tu tunjang. Banyak makan sup tunjang kan tak sehat juga daerah. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi Allah beri tambahan. Wazidhum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allah maha pengampun. Kalau ada kekurangan ya contoh kau Jawa kuang-kuang sekene diabaikan di Allah Ta'ala. Dah contoh puasa Ramadan sabulan wak puasa. Kalau ada hal-hal yang mengurangi pahala disuruh zakat fitrah. Zakat fitrah banyak kan sakenenya itu apa guna menutupi kekurangan puasa kita yang 30 hari itu. Makanya jangan punya awak yang buat liquid, yang punya Allah Ta'ala aduh kau nak punya awak je lah dah suruh dia pakai borek pakai makanan babu aja piti lah nyadom buliangnya ustaznya. Jen uang membuliang Allah yang suruh, Nabi yang perintahkan. Jen uang membuliang. Nya Nabi kie, nya uang kie. Mana kan tentu ni kuin? Hah? Wih, nya payah lo nyukek. Ndek. Payah nyukek. Payah monton boy mangkui.
Bayangkan puasa sebulan ditutupi dengan kekurangan itu. Syekh, kalau sampai apa utang ke uang, ya, onton boy segani komen lanse utang 50 jutanya, ambo nonton. Payah deh ujiannya, cak lepiti nontonnya. Pada nonton 50 apa tadi? Segani 50 kilo atau 1 kilo, boek dunyanya. Mana nama 50 juta tuh? Hah? Mau nonton boy segani sampai 50 juta? Enggak ada kan? Tapi lanse utang 50 juta. Tu betul aja gaji no. Wih, sampai aji utang ke dan 50 juta. Tu betulnya dan onton boy sagani 1 kilo komen lanse utang 50 juta. Amu ndak? Kau 2 kilo setengahnya tawarnya kalau tak lah nih. Bacanya ustaz nama buliang lah. Nya Nabi di 9 tahunnya puasa, ndak seorangnya sahabat bayu kecuali dengan makanan. Lalu tiba-tiba Imam Abu Hanifah nyobuin kalau tapasonya kan tak sobi langsung daerah. Kalau seandainya tidak dapat dibayar dengan bahan makanan, boleh piti. Tidak langsung bayar piti je dapat tu Imam Abu Hanifah. Pak Nipanan yang nak jadi turunnya. Abu Hanifah, jangan tuan-tuan, andainya diperlukan boleh dibayar harganya. Bukan kata beliau bayogo, enggak. Beliau tetap dengan makanan. Itulah kesalahpahaman dari para ulama belakangan terhadap fatwa Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Abu Hanifah tidak menjadi dasar asal itu daerah. Asalnya nyo sama dengan jumhur, bayar dengan makanan. Tapi kalau seandainya perlu dibayar dengan uang, boleh juga. Bukan pilihan pertama, tapi pilihan terakhir. Kau jadi pilihan pertama. Sehingga mana banyak yang bayar zakat fitrah pakai piti atau pakai makanan, boleh. Banyak kita apa sebab sonang kojo. Kan ya? Ndak beda ada pahala contoh tadi je. Body boy sagani bawa 1 kilo bawa piti? Hah? 1 kilo? Hah? 700,000? 1.700.000? Tulan saya utang 50 juta nak mau jimantan. Ini itu yang perlu dia pahami oleh kita ini. Janji tu nak sonang je agama lu mudah, iya mudah tapi jangan dimudah-mudahkan. Jelas? Hah? Kan tak sabunnya dah mesti wang nonton, kan tak citunya lah tak lah. Tapi yang bayu dengan makanan, nak anak wang nonton bulia, nak wakilkan ke petugas zakat silahkan, kan itunya. Kan ya? Atau nak tolong mangkit boleh tu orang lain tukang angkit. Kalau itu betul nanti ni yang penting boleh 1 kilo sampai Koman. Jangan tanyong lain, nya mesti dia nonton Ustaz. Jangan tanyong. Yang penting sampai. Kebun diundang je Allah Taala lah tuan-tuan. Tak mohon don kene juga. Kan tak mau je boy ya. Tak mohon don kene jawab dah. Lah joleh macam itu baik kodang ni kelebihan tu awak, tapi awak masih batawar menawar di Allah Taala lah. Jangan takut nanti sudah seperti Bani Israel bantai sapi tanyong coda apa bantu sudah itu sabun lah tantu bantu coda apa warna lah tantu warna apa profesi pegawai negeri atau kontra. Artinya akhirnya comel tak dapat lah, comel tak dikojong. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah membayar dengan bayaran yang tidak terkira. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum fadli. Allah tambah lagi dengan kelebihan yang dia miliki. Apa sebab? Innahu ghafurun syakur. Menutupi kekurangan dan pandai mengapresiasi. Kalau kita pandai nengok kekurangan ndak omong apa itu maksud kita. Kita tengok pimpinan awak di kantor ke opo uang tentu deh tapi melabiang ndak murah kan ya. Allah Ta'ala kaum muslimin, kita semakin ikhlas beribadah, semakin ikhlas beramal, tambah gaji deh kan ya. Kalau jauh manusia semakin ikhlas
Hanya ikhlas saja, bela seikhlasnya. Kan dia semakin ikhlas, semakin sekenek dapat kayak manusia kan. Ya, makanya gaji bulan sekenek dulu kan di departemen agama. Sebab motonya ikhlas, ikhlas beramal. Kan iya kan? Kan iya. NIP 130, NIP 150 kan beza dulu gaji. Tekanannya satu. Kini tidak ada benar. Termasuk sampai hari ini anggaran pun. Apa sebab motonya ikhlas beramal, ini ikhlas yang salah. Ikhlas yang salah. Kalau orang ikhlas harus lebih besar apresiasi daripada orang yang tidak ikhlas. Jangan sebaliknya. Beri seikhlasnya. Allah musta'an. Kita cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan dengan baca Al-Quran, dengan salat teratur berjamaah, kemudian selalu berinfak walaupun tidak sebanyak di bulan Ramadan, kan banyak Ramadan lah, tetapi harus berkelanjutan supaya kita kokoh dan nampak hasil dari puasa di bulan Ramadan. Dan jangan lupa di bulan Syawal ini ada puasa 6 hari. Lah sudah puasa 6 tu apa dia layo. Itu tiba ayolah puasa alun sama jana aji kala kalun aji ala kamakah alun ayolah puasa alun. Itu tahun tidak ada syariat, tidak ada syariat. Ayo itu sudah, ayo Idul Adha setelah haji sah, ayo Idul Fitri setelah puasa, ayo 6 jangan ayo 6 tidak ada puasa gitu. Sebagian Allah musta'an. Makanya kawan tak ada ayo 6 dia, alhamdulillah pertahankan itu, karena Nabi tak pernah puasa hari raya 6. Beliau puasa 6 hari, tak pernah berhari raya 6. Karena hari raya 6 itu adalah yang diada-adakan oleh manusia, tidak ada dasar syariatnya. Oh tradisinya Ustaz, tradisi tapi dianggap tradisi Islam. Kalau tradisi Islam berpahala. Nabi SAW menulir hari raya selain daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh sebab itu mudah-mudahan Allah SWT jaga kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Mungkin di dunia bermanfaat, bisa pulang kampung, bisa beroleh, bisa balagu dan sebagainya, atau biasa ziarah kubur dan sebagainya. Allah musta'an. Tapi sesuatu itu adalah pelanggaran, tetap pelanggaran. Semoga Allah memaafkan kita dan memperbaiki kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan nyolijo. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.